Karena itu marilah kita berpesta dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa satu batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus terletak di tempat lain. Sesudah itu, masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudari-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Dalam bacaan Injil memang di sana belum ditampakkan pewartaan Tuhan yang bangkit menemui Maria Magdalena. Maria Magdalena baru melihat tanda makam kosong. Tetapi peristiwa setelah para rasul, dua orang itu, Petrus dan Yohanes, ke makam, Tuhan itu menampakkan diri yang pertama kepada Maria Magdalena. Ada sesuatu yang luar biasa. Justru perempuan yang menjadi pewarta kabar kebangkitan. Padahal kita tahu, Petrus adalah pemimpin para rasul yang ditunjuk oleh Tuhan Yesus. Dia mengatakan, "Aku mendirikan gerejaku di atas Petrus, di atas batu karang," maksudnya. Jadi iman Petrus ini. Padahal kita bisa melihat Petrus pada saat masuk di sana, dia belum percaya. Apakah di sana mau ditampakkan bahwa gereja untuk percaya, untuk beriman itu pasti terlambat? Saya tidak tahu. Tetapi yang jelas bukan mau mengatakan itu, tapi yang jelas mau mengatakan bahwa jangan remehkan pewartaan yang awalnya mungkin dianggap lemah. Karena Maria Magdalena dianggap lemah karena perempuan pada zaman itu memang adalah tidak mempunyai semacam martabat sebagai warga negara. Tetapi justru melalui mulut perempuan itu, warta kebangkitan itu disampaikan. Nah, Ibu, Bapak, saudari terkasih, lalu juga Tuhan sebetulnya mau menunjukkan kepada kita bahwa yang disebut dengan rasul, artinya yang diutus untuk mewartakan, tidak hanya melulu 12 rasul itu, tetapi Maria Magdalena pun itu juga. Karena dia mewartakan kebangkitan pertama, justru warta itu diwartakan kepada para rasul. Jadi para rasul
itu mendapatkan warta pertama kali bukan dari Tuhan Yesus, tetapi dari Maria Magdalena itu. Berarti mau diungkapkan di sana, Maria Magdalena pun perempuan itu tetap menjadi, bisa dikatakan, rasul. Jadi kita bisa melihat ibu bapak, saudari-saudari terkasih dalam Yesus Tuhan. Jangan kita menganggap remeh warta yang sederhana. Justru seringkali dalam sederhana itu kita melihat kebesaran Tuhan. Wong Tuhan sendiri sudah mengatakan bahwa batu yang dilempar oleh tukang batu akan jadi batu penjuru. Dilempar itu kan sembarangan aja, batu yang tidak, seolah-olah tidak terpakai. Tapi justru menjadi batu penjuru. Mau diungkapkan yang sederhana, yang dianggap remeh, janganlah dilihat kerendahannya. Tapi justru dilihat ada tujuan tersendiri dari Allah. Baik. Lalu sekarang bagi diri kita, warta bangkitan ini yang disampaikan melalui Maria Magdalena, juga para rasul dan gereja akhirnya percaya. Untuk kita zaman sekarang apa? Tentu kita bisa mengatakan bahwa kita merayakan kebangkitan Tuhan untuk disegarkan iman kita, karena iman akan Tuhan yang bangkit adalah menjadi sumber iman keselamatan kita. Karena dengan Tuhan bangkit, Tuhan menunjukkan kekuatannya untuk mematikan maut, untuk mematikan kegelapan, untuk mematikan yang namanya mati itu. Dia mau menunjukkan kepada kita bahwa dia menang atas maut, atas gelap, atas kematian. Dan kita yang percaya itu mempunyai iman bahwa Tuhan Yesus adalah yang sulung, yang juga nantinya memberikan kemampuan kepada kita karena anugerah darinya, sehingga kita bisa merasakan dan mengalami kebangkitan yang sama. Ini sebetulnya yang mau kita rayakan, sehingga kita tidak hanya melulu selesai dengan ritual belaka. Oh, yang penting pokoknya saiki Paskah nang gereja. Bukan itu, tetapi ada iman yang mau diungkapkan. Lalu kalau sudah kita mengimani itu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita mencoba konsekuen dengan iman kebangkitan itu. Kita bangkit, artinya kita bersama dengan Allah, ya kita harus tetap setia. Setia untuk apa? Setia untuk mendengarkan. Kalau sudah bisa mendengarkan, kita bisa akan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Ibu bapak, saudari-saudari terkasih, dengan kita bangkit, kita mengalami kedekatan dengan Tuhan, kita bisa melakukannya. Ini adalah identitas kita sebagai anak-anak Allah juga. Karena begini, dibedakan antara hamba dengan anak ya. Kan sudah tahu kan bedanya hamba dengan anak? Kalau misalnya hamba, seorang hamba, dia ada perintah, kamu harus begini, harus begitu. Kira-kira hamba itu tahu nggak maksud dari sang yang menginginkan untuk supaya hamba itu melakukan sesuatu? Belum lengkap. Kenapa? Karena dia hanya mengeluarkan perintah, kamu melakukan ini. Udah. Sedangkan kalau anak, kalau misalnya ada orang tua ngomong tentang sesuatu hal, kira-kira anak tahu nggak apa yang dirasakan oleh orang tuanya sehingga orang tua itu memerintahkan kepada anaknya untuk melakukan itu? Dia bisa merasakan. Sehingga dalam dia melakukan, kalau seorang anak itu melakukan sesuatu dari orang tuanya, dia tidak hanya mau mewujudkan apa yang diomongkan oleh orang tuanya, tetapi mau memuaskan hati dari orang tua itu, sehingga hasil ini menjadi sempurna. Kalau seorang hamba, pokoknya yang penting nglakoni. Nek sing penting nglakoni apa? Yo ngadoi apa sing ora dikersake Gusti. Atau menjauhkan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi patokannya adalah menjauhkan diri dari apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, dan juga mentaati semua larang-larangannya, dan mentaati juga apa yang diperintahkan. Titik itu. Tetapi seorang anak tahu apa yang dikehendaki oleh orang tuanya. Nah,
warta bahagia tentang Paskah ini menyadarkan dan mengembalikan kita untuk kita mau kembali menjadi anak-anak Allah. Supaya apa? Supaya kita itu bisa mempunyai hati seperti Bapa, seperti Allah, seperti Tuhan. Sehingga pada waktu kita melakukan kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat, kita tidak lalu mengatakan bahwa ini aku kok. Tidak, tetapi kita bisa merasakan ini adalah kehendak Tuhan. Ini adalah salah satu cara menyadarkan bagi diri kita bahwa kebangkitan tidak selesai hanya dengan ritual, tetapi juga dengan tindakan yang nyata yang bisa dilihat oleh semua orang bahwa kita dekat dengan Allah dan kita menjadi pelaku akan warta kebangkitan itu. Kenapa seperti itu? Ya karena sebetulnya ungkapannya sederhana saja, supaya kita tidak salah untuk mewartakannya. Kenapa? Karena saya mengulang yang semalam saya khotbahkan. Yang begini, jangan sampai kita salah pada saat seperti Pontius Pilatus mengadili Tuhan Yesus. Saat mengadili, Pontius Pilatus tidak memutuskan berdasarkan pikiran sendiri, tetapi memberikan kesempatan pada Flor, kepada khalayak untuk menentukan. Yang dibebaskan orang Nazaret, Yesus orang Nazaret, atau Barabas. Betul gitu ya? Saya sekarang jadi Pontius Pilatus, Anda menjadi umat atau menjadi warga orang-orang Yahudi. Yang saya bebaskan orang Nazaret itu atau Barabas. Barabas artinya adalah anak Bapa. Yang saya bebaskan siapa? Orang Nazaret itu, Yesus orang Nazaret itu, atau Barabas? Artinya anak Bapa. Halo? Saya Pontius Pilatus, mau mengadili yang harus saya bebaskan siapa? Dan harus saya salibkan siapa? Yang harus saya bebaskan siapa? Yesus orang Nazaret itu atau Barabas? Kenapa? Karena orang hanya mendengar bahwa kalau Tuhan Yesus selalu berdoa, selalu mengatakan Bapa. Sehingga Tuhan Yesus kan sudah mengklaim dirinya sebagai anak Bapa. Orang kan hanya sekedar mendengar. Nah, kalau orang itu tahu persis siapa Yesus, maka dia akan memilih pilihan yang benar. Karena seminggu sebelumnya, Tuhan Yesus pada saat masuk ke Yerusalem, orang menyambut Hosana putra Daud, kasihanilah kami. Mereka menyambut dengan gegap gempita. Tetapi pada saat pengadilan itu mereka salah memilih. Kenapa? Karena ada pembelokan. Kebetulan yang sama. Demikian juga dengan kita. Kalau kita bangkit, maka kita harus kenal betul pribadi Tuhan Yesus. Kalau kita mau mewartakan dia, kita harus kenal betul siapa dia. Bukan hanya omongan orang-orang. Waktu Tuhan Yesus saja itu dikenal oleh setan, iblis. Engkau adalah anak Allah yang hidup, jangan usir aku, gitu kan, setan mengatakan itu. Maka Tuhan Yesus selalu mengatakan, diamlah, enyahlah. Kenapa? Supaya omongan yang diomongkan oleh iblis itu jangan didengarkan oleh orang. Karena walaupun yang diomongkan benar, tetapi karena keluar dari mulut iblis, maka jangan sampai orang itu percaya pada iblis. Maka pada saat kita mencari misalnya sumber pengenalan kita akan Tuhan Yesus, carilah pada sumber yang benar. Sumber yang benar itu siapa? Ya, yang dipercaya oleh gereja. Siapa? Kalau kita searching, mencari di media massa, apakah betul itu adalah warta yang benar? Orang akan mengatakan, ya ini warta yang benar. Tapi benar menurut siapa? Karena seringkali banyak orang bukan mencari dan menemukan kebenaran sejati, tetapi mencari pembenaran. Kalau orang mencari pembenaran, ya mencari apa? Kelompok banyak orang saja.
Maka kalau bicara tentang Tuhan Yesus, carilah dari sumber gerejawi. Kalau yang di luar gerejawi justru bisa membelokkan. Seperti Tuhan Yesus menghardik setan dengan mengatakan, diamlah, enyahlah. Artinya supaya jangan dipercaya oleh orang lain. Demikian juga dengan kita. Dengan kita bangkit, kita mau mencoba akrab dengan Tuhan supaya kita bisa kembali ke martabat anak. Maka kita harus mencari sumber yang benar. Maka sumber yang benar itu hanya bisa dikeluarkan atau bisa dikuasai oleh yang ditunjuk oleh Tuhan Yesus sendiri. Kan orang bisa mengatakan, oh saya kemarin mimpi ketemu dengan Tuhan Yesus mengatakan kepada saya supaya saya mewartakan ini. Siapa yang bisa membenarkan mimpinya itu sebagai yang benar? Nah, ibu bapak, saudari-saudara kasih, maka kita haruslah melihat sesuatu itu dengan kacamata yang tidak tergesa-gesa, tetapi penuh dengan keheningan. Maka kebangkitan ini sebetulnya mau mengajak kepada kita. Mari kita bersama-sama mendalami iman kita, supaya kita bisa menjadi pewarta yang benar. Walaupun lambat, tidak apa-apa. Petrus pun lambat dalam dia beriman akan kebangkitan Tuhan. Tetapi gereja memaklumi bahwa ada orangnya cepat dalam percaya, murid yang berlari cepat itu, atau murid yang salah mentafsirkan terlebih dahulu, yakni Maria Magdalena yang pada saat menjenguk makam Tuhan Yesus lalu mengatakan bahwa Yesus dicuri orang. Tidak apa-apa, lambat tidak apa-apa, asal kita akhirnya menemukan sumber yang benar dan akhirnya kita bisa menjadi pewarta sabda itu melalui kehidupan yang nyata kita. Amin.